Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfani, NIM H1B11973. Di sini saya akan menyampaikan dampak isu politik identitas agama di masyarakat Kabupaten Batanghari, Kecamatan Batin 24, khususnya di Desa Simpang Aur Gading. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi dampak isu politik identitas agama di masyarakat Kabupaten Batanghari, Kecamatan Batin 24, Desa Simpang Aur Gading. Pendahuluan, Indonesia merupakan negara yang memiliki 6 agama nasional yang diakui oleh negara Indonesia sendiri, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Indonesia juga terkenal akan keramah tamahan masyarakatnya. Namun akhir-akhir ini Indonesia dihadapi dengan pertarungan politik yang mana dalam hal mendapatkan simpatisan para pemilihnya. Setiap tim kampanye kandidat melakukan hal yang sensitif, dimulai dari adanya Pilkada Jakarta pada tahun 2017. Pada masa Pilkada Jakarta 2017 ini, yang mencalonkan sebagai gubernurnya itu adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Pada Pilkada Jakarta 2017 ini, penulis merasakan sekali adanya politik identitas, yang mana adanya pembeda di antara calon gubernur Jakarta ini, seperti politik identitas Islam, yang dimulai dengan adanya pelarangan memilih pemimpin non-muslim di negara yang mayoritas muslim, padahal negara Indonesia bukanlah negara Islam. Dalam Pilkada Jakarta 2017 ini, calon gubernur Basuki Cahayapurnama, agama yang dianutnya bukanlah Islam, sedangkan untuk calon yang lainnya beragama Islam. Dari hal ini, maka ada seruan untuk tidak memilih pemimpin non-muslim, padahal di dalam persyaratan pencalonan gubernur bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada kata Islamnya. Namun masyarakat terbawa emosionalnya dan mengikuti ajakan tersebut dan terus mengkampanyekan untuk memilih pemimpin muslim. Hal ini mengakibatkan politik identitas agama Islam yang apabila masyarakat muslim mendukung calon pemimpin non-muslim, mereka akan langsung menjadi lawan padahal sama muslim. Ditambah lagi dengan kasus Ahok yang menistakan agama Islam, Surat Al-Maidah ayat 51 ketika kampanye. Dari pilkada ini muncullah aksi 212 yang dianggap sebagai aksi masyarakat muslim Indonesia yang melawan kepada calon pemimpin non-muslim sekaligus melawan kepada penista agama. Dari kejadian ini, masyarakat menghubungkannya kepada partai Ahok, menganggap bahwa partai ini juga merupakan partai yang memiliki hubungannya dengan partai komunis. Dikarenakan Pilkada Jakarta 2017 ini merupakan pilkada yang bisa dikatakan isu politik nasional. Bahkan masyarakat yang bukan penduduk Jakarta mengetahui isu tersebut. Hal ini disebabkan dari mulai kampanye sampai dengan debat kandidat pada Pilkada Jakarta 2017 ini disiarkan langsung oleh TV swasta. Isu-isu politik nasional, salah satu contohnya adalah ketika aksi 212 tidak hanya masyarakat Jakarta saja yang mengikuti, namun masyarakat di luar Jakarta juga ikut dalam aksi 212 dan ini menyatukan masyarakat muslim di Indonesia. Isu Pilkada Jakarta 2017 ini juga sampai kepada masyarakat Kabupaten Batanghari, Desa Simpang Aur Gading. Yang hasil pengamatan penulis emosional, masyarakat terbawa dengan berita penistaan agama dan juga larangan pemimpin non-muslim. Setelah Pilkada Jakarta 2017 berlanjut pada pemilihan presiden 2019 yang sangat terlihat jelas bahwa adanya politik identitas antara pendukung calon 01 Jokowi Maruf Amin dan 02 Prabowo Sandi. Dari sini terlihat jelas bahwa adanya sebuah politik identitas yang dilakukan oleh pihak Jokowi, yaitu menggunakan warga NU. Namun di sisi lain, pihak Prabowo mendapatkan dukungan dari PA 212, Perkumpulan Alumni Aksi 212. PA 212 ini merupakan aksi
yang dilakukan ketika Pilkada Jakarta 2017 dan mendapatkan simpatisan dari masyarakat yang tidak mendukung Ahok dan juga partai PDIP di Pilkada Jakarta 2017. Kemudian ditambah lagi dengan adegan tangis Hanum Rais yang menginginkan UAS Ustadz Abdul Somad menjadi cawapres Prabowo di Pilpres tahun 2019. Kemudian pihak Prabowo menayangkan meminta doa kepada Ustadz Adi Hidayat untuk Pilpres 2019. Kerangka pemikiran. Secara teoritis, politik identitas menurut Lukmantoro adalah politis untuk mengedepankan kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik baik berbasis pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Politik identitas merupakan tindakan politik dengan upaya-upaya menyalurkan aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga sehingga tuntutan yang paling fundamental yakni penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi keanggotaan dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Jika dicermati, politik identitas sebenarnya merupakan nama lain dari biopolitik yang berbicara tentang satu kelompok yang diidentikan oleh karakteristik biologis atau tujuan-tujuan biologisnya dari suatu titik pandang. Metode penelitian. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode studi kepustakaan, cara untuk melakukan analisa sehingga diperoleh hasil yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebuah argumentasi perlu didukung dengan data dan kajian ilmiah agar bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itulah, maka penelitian ini menggunakan studi pustaka untuk mendukung argumentasi yang dibangun dan juga untuk menguatkan studi kepustakaan ini. Penulis dalam mengumpulkan observasi, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya. Hasil dan pembahasan. Dengan adanya fenomena politik identitas yang penulis rasakan dimulai dari Pilkada Jakarta 2017, kemudian di Pilpres 2019, dari politik identitas memberikan dampak kepada masyarakat. Politik identitas yang terjadi pada kedua kontestasi politik tersebut. Penulis melihatnya pada politik identitas yang menuju isu populisme. Populisme adalah posisi politik yang menempatkan masyarakat kebanyakan atau rakyat biasa berhadapan vis-a-vis secara antagonistik dengan elit politik yang dianggap korup. Kemudian politik merupakan satu bentuk ekspresi keinginan secara umum masyarakat kebanyakan. Populisme cenderung menarik perhatian rakyat untuk melawan struktur kekuasaan yang sudah mapan serta pemikiran dan nilai-nilai dominan serta masyarakat yang mana di dalamnya termasuk ajakan untuk melakukan revolusi atas nama rakyat melawan para elit. Kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya, maka penulis menyimpulkan politik identitas di Indonesia mulai terasa memanas pada Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2019, yang mana politik identitas pada tahun 2017 adalah politik identitas yang mengatasnamakan agama, sedangkan politik identitas pada 2019 juga sama kepada agama, tapi lebih kepada spesifik kepada ormas atau komunitas tertentu. Dan politik identitas ini memberikan dampak kepada masyarakat Kabupaten Batanghari, Kecamatan Batang 24, Desa Simpang Aur Gading, mengkotak-kotakkan ustadz-ustadz yang berafiliasi dengan pemerintah
ataupun yang tidak merapat kepada pemerintah. Masyarakat mulai berpikir dalam menentukan pilihan politik mereka dan mereka tidak akan menggunakan emosional, tetapi berdasarkan rasionalitasnya yang objektif, menyebabkan kawan menjadi lawan. Kelompok politikal Islamis ini berorientasi pada pelaksanaan syariat secara resmi. Demikianlah materi yang saya sampaikan.